Baik, kita kembali bertemu di pelajaran basis data pada pertemuan yang kedua. Pada pelajaran ini, ya, kita masih tetap mempelajari bagaimana cara menerapkan penggunaan SQL untuk mengakses multitable dan membuat perintah SQL untuk mengakses multitable. Di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara membuat basis data menggunakan program SQL. Nah, anak didik kami boleh mengikuti langkah-langkah berikut ini supaya mengerti bagaimana cara menggunakan program SQL. Baik, di sini Bapak akan menerangkan bagaimana cara membuat database menggunakan SQL di aplikasi MySQL. Nah, caranya kita tekan logo Windows tambah R, ya, kita menggunakan command prompt, ya, supaya anak didik kami tahu menggunakan perintah-perintah SQL tersebut, ya, dimana di pertemuan sebelumnya Bapak sudah menerangkan jenis-jenis dari perintah SQL itu sendiri. Nah, kita enter, ya, cmd. Nah, kita masuk ke direktori aplikasi AppServe. Karena kita menggunakan aplikasi AppServe, nanti di dalam aplikasi AppServe itu ada MySQL. Kalau di buku sebenarnya di situ kita dibuat aplikasinya adalah MySQL XMPP. Di dalam XMPP itu ada MySQL, ya, sama sebenarnya fungsinya. Nah, ya, nanti kita coba juga menggunakan XMPP. Nah, kita masuk ke direktori cd titik 2 kali enter, cd titik 2 kali enter. Nah, kita mau masuk ke direktori AppServe yang ada di dalam sistem aplikasi komputer. Nah, cd AppServe enter. Nah, baru masuk lagi ke MySQL enter, cd bin enter. Nah, MySQL tanda kurang U. Nah, U di sini adalah user yang kita gunakan untuk aplikasi ini adalah root. Ini biasanya root ini atau root, ya, sudah merupakan bawaan dari aplikasi. Kalau di XMPP root ini root ada tapi password tak ada. Di sini baru ada password, ya. Kita tambahkan tanda kurang P, artinya P di situ adalah password. Enter. Nah, pada saat menginstal aplikasi ini, Bapak membuatnya root juga, ya, root. Enter. Nah, sekarang kita sudah diberikan ke MySQL. Jadi ketika sudah seperti ini, berarti kita sudah siap untuk membuat database-nya, ya. Bagaimana caranya? Ya, perhatikan, ikutin, ya. Di sini kita membuat database yang baru. Ingat, anak didik kami, menciptakan database yang baru itu adalah menggunakan perintah create dan nggak harus huruf besar, ya, huruf kecil pun bisa, ya, database. Nah, apa nama database yang kita buat? Misal kita buat nanti database db siswa. Nah, db siswa titik koma enter. Nah, perhatikan, di sini bilang query oke, satu row. Nah, artinya ini bahwa nama database dengan nama db siswa berhasil kita lakukan. Nah, untuk menggunakan database ini ada nanti kalanya kita menambahkan tanpa membuat yang baru. Jadi kita hanya menggunakan memanggil namanya ini saja.
gunakan perintah apa? Gunakan perintah use. Nah, use ini artinya menggunakan database, nama database yang sudah ada. Ya, di sini kita menggunakan database. Nama database-nya itu adalah DB siswa. DB siswa. Titik koma, enter. Nah, sekarang kita siap untuk menggunakannya. Nah, ingat ya bahwa database itu terdiri dari beberapa file. Atau kalau berbentuk database seperti ini, file yang dimaksud di situ adalah tabel ya. Bapak pikir waktu di kelas 2 anak didik kami sudah mengetahui struktur data dasar dari database. Nah, kita ciptakan tabel baru ya. Create table. Nah, apa nama tabelnya? Apa nama tabelnya? Kita buat misal untuk DB siswa itu yang cocok adalah biodata. Atau kita tambahkan di depannya DB biodata. Nah, ketika kita buat DB biodata, nah apa field atau kolom yang mau kita buat di tabel tersebut. Nah, ketika kita buat nama tabel biodata ini, nah tentu kita harus juga tahu apa nama fieldnya atau kolomnya dan tipe setiap kolom tersebut. Caranya buka kurung ya, misal NIS. Nah, kira-kira tipe data yang cocok untuk NIS itu apa? Kita buat contoh, misalnya NIS itu kan karena angka, berarti kita menggunakan integer ya, atau integer itu kan bilangan bulat, int dalam kurung berapa karakter value-nya ya. Misal kita buat kalau untuk NIS itu ada 12 tutup kurung koma. Nah, apalagi nama kita ganti ya supaya huruf besar awalnya NIS nama. Nah, nama itu yang cocok tipe datanya adalah char ya, atau varchar ya. Jumlah karakter atau value-nya itu kita buat 25. Apa lagi? Kelas. Apa yang cocok untuk kelas? Varchar juga. Tipe datanya ya. Kita buat misalnya 5 ya. Ya, lanjut. Apa lagi? Jurusan. Nah, apa cocok tipe datanya? Varchar. Saya harap anak didik kami sudah mengerti tentang tipe-tipe data ya. Nah, ini kan sudah ditutup. Nah, misal kolom yang kita sediakan ada NIS, nama, kelas, sama jurusan. Berarti dari sini ini ya, harus ditutup. Sekali lagi, tutup titik koma. Nah, perhatikan anak didik kami, satu titik aja atau satu perintah aja yang kurang pasti salah ya. Makanya perlu hati-hati dalam membuat dalam menggunakan perintah-perintah atau program SQL ya. Enter. Nah, sekarang berhasil ya. Kalau muncul seperti ini, query oke, berarti tabel yang kita buat itu berhasil. Nah, kemudian bagaimana cara mengisi tabel yang sudah kita buat ya? Berarti kalau kita buat tabel tentu harus kita isi ya. Caranya bagaimana? Nah, ingat perintah untuk menambahkan atau mengisi tabel adalah insert into ya.
Di pertemuan sebelumnya juga sudah Bapak kasih tahu ya bahwa perintah yang digunakan atau bentuk-bentuk umum penggunaan perintah-perintah SQL sudah diterangkan ya. Insert into tabel, nama tabelnya ya, tb insert into tb biodata. Nah, kemudian value-nya apa? Values. Nah, sebenarnya untuk mengisi data itu ada dua macam ya. Bisa dulu kita panggil ulang nama-nama fieldnya, namun bisa juga langsung kita isi. Karena kenapa? Fieldnya di sini kan masih sedikit, tapi kalau udah fieldnya misalnya lebih dari 20 atau 10, alangkah baiknya dipanggil ulang. Supaya bagaimana? Supaya kita nggak lupa setelah nama apa, setelah kelas apa, setelah jurusan apa gitu ya. Kebetulan di sini kan ada hanya 4 field ya. Kita isi. Ingat ya, values, value ya. Tanda petik 1. Nah, kita buat misalnya untuk niche-nya itu 121212 1 tanda petik 1, koma tanda petik 1. Namanya misalnya kita buat Tira Ananda, tanda petik, koma tanda petik. Nah, kelas 12 tanda petik, koma tanda petik, jurusan rekayasa perangkat lunak. Nah, perhatikan anak didik kami, kalau kita contohnya tadi waktu memberikan daya tampung DB data seperti ini ya, misal di sini untuk jurusan itu kita buat 30. Kalau lebih misalnya kita memasukkan di sini, maka hanya yang 30 itu aja yang muncul ya. Oke, tutup kurung ya, titik koma, enter. Nah, sekarang dikatakan di sini query satu baris sudah dimasukkan ke dalam tabel biodata, TB biodata. Nah, untuk melihat isi tabel tersebut ya, untuk melihat isi tabel tersebut kita klik ya, atau kita gunakan perintah select ya. Perintah select di situ fungsinya adalah untuk menampilkan isi dari tabel. Misalnya sepertinya kita tampilkan isi dari tabel biodata atau TB biodata yang sudah kita buat. Select bintang form. Nah, apa nama tabelnya? Di pertemuan sebelumnya juga bentuk umumnya ini sudah Bapak kasih tahu ya, untuk select. Nah, apa yang mau kita tampilkan? TB biodata, titik koma, enter. Nah, anak didik kami berhasil ya untuk membuat tabel biodata ya. Nah, selanjutnya seandainya kita untuk menambah tabel baru atau menambah isinya ya, tinggal ya kita gunakan lagi perintah yang sama untuk insert data ke dalam tabel ya. Untuk menampilkannya sama ya, misal saya tambahkan satu lagi ke tabel TB biodata ini ya, insert into TB biodata values dalam kurung. Nah, sekarang kita buat contohnya 1211 ya, tutup koma, buka lagi, kita buat namanya contohnya Selvira. Siapa ya? Si Joshua ya.
kelas 12, jurusan rekayasa perangkat lunak, tutup, titik koma, enter. Nah, sekarang berarti sudah ada, seharusnya nanti ini sudah tambah ya. Ini tadi dalam tabel ini tambah 1, sekarang sudah tambah lagi, berarti jadi 2. Untuk menampilkannya sama ya, select bintang form TB biodata, titik koma, enter. Nah, sekarang sudah ada 2 di dalam tabel bernama TB biodata. Jadi anak didik kami, tugasmu ya, coba praktekkan cara ini ya, praktekkan cara ini untuk membuat basis data ini dan untuk membuat tabel di dalam basis data. Nanti di pertemuan berikutnya Bapak akan jelaskan bagaimana cara menambahkan tabel, menambahkan atau mengedit isi tabel, menghapus isi tabel, menghapus tabel, dan bahkan menghapus database sendiri ya. Jadi coba ini dulu di pertemuan ini, anak didik kami Bapak harapkan untuk mempraktekannya ya.